Ungkapan viral 10.000 di tangan istri yang tepat, seolah menjadi pembenaran bagi banyak pihak untuk memberikan nafkah seefisien mungkin. Seolah semakin lihai seorang istri mengelola nafkah yang sedikit, maka semakin hebat perannya dalam mengurus rumah tangga. Benarkah demikian adanya? Menyerahkan uang belanja berupa harian, mingguan, ataupun bulanan, lalu merasa semuanya sudah tuntas. Yang perlu dibahas, betulkah kewajiban berhenti sampai di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puri Hukmi. Kali ini kita akan membahas tentang nafkah istri. Pasangan muslim yang berbahagia, nafkah istri adalah nafkah wajib yang diberikan oleh suami kepada istrinya karena sebab akad nikah. Artinya, sebab nafkah diberikan oleh suami kepada istri adalah karena terbatasnya seorang wanita atau perempuan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah, sehingga perlu adanya kompensasi berupa nafkah dari seorang suami kepada istrinya. Dalil yang mendasari tentang nafkah istri ini adalah Quran Surat At-Tolak ayat 6 yang artinya, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan apabila mereka istri-istri yang ditalak ini sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan jika kemudian mereka menyusui anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka imbalannya. Dan musyawarahkanlah segala sesuatu di antara kalian dengan baik. Kemudian jika kamu mengalami kesulitan, maka tidak mengapa bagi perempuan lain untuk menyusui anakmu. Pasangan muslim yang berbahagia, banyak yang mengira bahwa uang belanja yang ditransfer itu sama dengan nafkah istri. Seolah setelah uang belanja ditransfer, kewajiban menafkah istri sudah tuntas. Padahal nominal yang ditransfer itu adalah sepersekian dari kewajiban nafkah suami kepada istrinya. Berikut adalah jenis nafkah istri yang wajib diberikan oleh para suami. Yang pertama adalah makanan dan minuman, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat tinggal. Lalu selanjutnya tidak lupa juga pembantu jika diperlukan. Yang kelima adalah perabotan rumah tangga. Yang keenam adalah keperluan kesehatan istri. Lalu yang terakhir adalah kosmetik yang diizinkan oleh suami. Nafkah berupa makanan dan minuman adalah makanan dan minuman yang sudah siap saji dan sudah siap dikonsumsi oleh istri. Bahkan beberapa ulama menyebutkan bahwa makanan yang harus disediakan suami adalah sampai yang siap masuk ke mulut istrinya, yaitu disuapi langsung oleh suami. Maka bapak-bapak sekalian, jika sampai saat ini para suami masih membiarkan istrinya untuk belanja sendiri, untuk memasak sendiri, sesungguhnya istri tersebut sedang membantu para suaminya untuk menyediakan nafkah untuk dirinya sendiri. Kemudian, nafkah berupa pakaian harus disesuaikan dengan iklim dan negara setempat. Juga disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Contoh, misalkan di Arab Saudi, pakaian yang paling cocok sepertinya mungkin yang berbahan UV. Kemudian jika di Indonesia, pakaian yang paling nyaman dikenakan biasanya berbahan katun yang lebih menyerap keringat. Kemudian selanjutnya nafkah berupa tempat tinggal. Tempat tinggal harus yang layak, baik dengan menyewa maupun membeli. Kemudian untuk tempat tinggal ini ada kriteria khusus, yaitu jangan sampai untuk menempatkan kerabat lelaki non-mahram dalam rumah bersama istri. Atau jika pun ada kerabat lelaki yang mahram, harus dengan persetujuan istri. Kemudian juga perlu menyediakan pembantu rumah tangga jika diperlukan. Dan juga jangan lupa yang paling penting, perabot rumah tangga yang cukup dan nyaman bagi istri. Yang paling penting juga adalah keperluan kesehatan istri, baik berupa obat-obatan maupun suplemen jika diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah kosmetik yang diizinkan oleh suami, yaitu sifatnya secukupnya dan seperlunya. Muslim yang berbahagia, dalam Quran Surat At-Tolak ayat 7 Allah berfirman, hendaklah mereka yang memiliki keluasan untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan mereka yang terbatas rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan Allah tidaklah membebani seseorang, melainkan dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, dan Allah kelak akan mendatangkan kelapangan setelah kesempitan. Pasangan muslim yang berbahagia, hari ini kita belajar bahwa nafkah istri tidak berhenti sampai di uang belanja semata. Akan tetapi, pemenuhan nafkah istri berlangsung dari hal yang paling pokok berupa makanan dan minuman, sampai dari hal yang paling mewah berupa rasa aman, kasih sayang, kemudian fasilitas dan ruang untuk terus bertumbuh dan berkembang. Menariknya lagi, untuk para suami, nafkah istri ini dibingkai oleh Allah dalam bingkai ma'ruf, yaitu bingkai kepantasan sesuai dengan kemampuan suami yang pastinya tidak membebaninya. Baiklah pasangan muslim yang berbahagia, selamat menyempurnakan nafkah untuk para istri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.